Cerita dalam manga One Piece chapter 1055 dibuka dengan menampilkan ibu kota bunga yang masih meriah dengan pesta besar. Terlihat ada Nami, Tama, dan Zeus yang sedang berbahagia di jalanan di ibu kota bunga. Sementara itu, tidak jauh dari ibu kota bunga, tampak Momonosuke sedang bertarung melawan Admiral Ryokugyu. Pertarungan tersebut berat sebelah karena Momonosuke sangat terdesak ketika menghadapi Admiral itu. Tubuh naga Momonosuke berulang kali terkena serangan. Namun Momonosuke tidak mau menyerah karena dia merasa harus melindungi Wano Kuni. Momonosuke bahkan melarang Yamato untuk ikut campur dalam pertarungan, sehingga Yamato terpaksa hanya bisa melihat saja. Momonosuke yang semakin terdesak pun dibanting dengan kuat oleh Ryokugyu. Tak lama kemudian, Raizo segera bergerak untuk menyerang Ryokugyu. Raizo memakai teknik Ninpo Maki-Maki no Jutsu Katon untuk mengeluarkan api dari dalam gulungan. Serangan api dari Raizo mengenai tubuh Ryokugyu, membuat Admiral tersebut terlihat kesakitan. Namun, ternyata Ryokugyu hanya berpura-pura sakit saja. Menurut Ryokugyu, itu hanya serangan lemah yang tidak mungkin bisa digunakan untuk mengalahkan seorang Admiral. Ryokugyu pun membalas dengan melancarkan serangan akar pohon berlapis Bususoku Koka kepada Raizo. Serangan akar yang tajam itu cukup cepat, sehingga sukses mengenai bagian perut Raizo dengan telak. Setelah itu, cerita berpindah ke bagian ruangan bawah tanah Kastil Shogun, tempat yang menjadi ruang rahasia bagi Kozuki Sukiyaki. Di tempat itu, ternyata ada sebuah jalan rahasia untuk menuju ke bagian bawah melalui tangga-tangga yang cukup banyak. Sukiyaki pun mengajak Robin untuk melewati jalan rahasia itu. Rupanya, selain Robin, juga ada Law yang ikut bersama mereka. Robin pun bertanya bagaimana Law mengikutinya. Lalu Law menjawab bahwa dia mencari Robin karena Robin tidak terlihat bersama kru bajak laut topi jerami lain. Bilang aja nih, si Law khawatir Robin kenapa-napa. Sementara itu, Sukiyaki mengingatkan agar Robin dan Law berhati-hati, sebab ada banyak jamur di jalan yang mereka lalui. Ternyata, jalan tersebut menuju ke tempat di mana Road Poneglyph berada. Sukiyaki mengatakan dia tidak pernah memberitahu Orochi atau Kaido tentang rute yang mereka lewati itu. Tapi berkat Jack, Kaido pun menjadi tahu tentang keberadaan Road Poneglyph. Jack yang merupakan manusia ikan pernah berenang sehingga dia bisa tahu tempat Road Poneglyph berada. Robin sebenarnya bingung mengapa manusia ikan bisa lebih mudah menemukan tempat di mana Road Poneglyph berada. Namun Sukiyaki berkata lebih baik Robin lihat saja sendiri nanti. Law pun bertanya sampai mana mereka akan terus turun. Dan dengan misterius Sukiyaki menjawab sampai beberapa ratus tahun ke masa lalu. Semakin jauh mereka turun, Robin penasaran mengapa bisa ada cahaya di sana. Sukiyaki pun bilang bahwa itu karena ada kaca balok. Dia juga meminta Robin dan Law untuk melihat keluar, sebab mereka sekarang ini telah berada di bawah air. Robin dan Law pun terkejut ketika melihat ada bangunan-bangunan yang tenggelam. Bangunan-bangunan tersebut merupakan Wano Kuni pada masa lalu. 800 tahun yang lalu ke belakang, Wano Kuni tidak sama seperti sekarang ini. Wano Kuni yang dulu jauh lebih besar daripada Wano Kuni saat ini. Sukiyaki menjelaskan dulu ada gunung raksasa yang bernama Fujiyama. Wano Kuni berada di bawah gunung besar tersebut. Namun, pada suatu ketika muncul tanah baru yang membentuk tembok di sekitarnya, sehingga tembok itu menjadi tembok Wano Kuni. Tembok tersebut membuat air hujan tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga Wano Kuni perlahan tenggelam dan sangat sulit untuk tinggal di sana. Para warga pun meninggalkan Wano Kuni yang lama lalu membangun Wano Kuni baru di sisi gunung yang masih tersisa. Tak heran luas Wano Kuni yang baru itu kalah besar dibanding luas Wano Kuni yang lama. Penjelasan dari Sukiyaki pun menjawab salah satu misteri besar tentang Wano Kuni. Ternyata selama ini Wano Kuni yang kita lihat merupakan Wano Kuni baru, dan ada Wano Kuni lama yang telah tenggelam di dalam air. Setelah menuruni tangga yang cukup banyak, mereka akhirnya sampai di ruangan tempat Road Poneglyph berada. Robin yang melihat itu mengatakan bahwa benda tersebut memang benar Road Poneglyph. Dengan begitu, sudah ada 3 Road Poneglyph yang dilihat oleh Robin. Bajak laut topi jerami hanya perlu menemukan satu lagi yang terakhir untuk mengetahui di mana Pulau Loftel berada. Namun, tentu bukan hal mudah untuk menemukan Road Poneglyph terakhir, sebab masih belum diketahui di mana benda itu berada sekarang ini. Ruangan tempat di mana Sukiyaki, Robin, dan Law berada saat ini terletak di dalam gua kaki gunung Fujiyama. Menurut Sukiyaki, jika mereka turun lebih jauh, maka mereka akan menemukan senjata kuno Pluton.
Sebenarnya, Sukiyaki sendiri belum pernah melihat Pluton, jadi dia juga tidak bisa memperlihatkan senjata kuno tersebut kepada Robin dan Law. Namun, Sukiyaki tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan Pluton. Tembok yang ada di sekeliling Wano Kuni harus dihancurkan terlebih dahulu, sehingga perbatasan Wano Kuni akan terbuka dan Pluton bisa dikeluarkan. Jadi, membuka Wano Kuni sama artinya dengan mengeluarkan senjata kuno Pluton. Robin pun bertanya kepada Sukiyaki mengapa Oden ingin membuka perbatasan Wano Kuni. Sukiyaki mengaku bahwa dia tidak mengerti maksud dan tujuan dari Oden. Sebab apa yang Oden pelajari selama di luar Wano Kuni tidak diketahui oleh Sukiyaki. Setelah itu, cerita berpindah ke Ibu Kota Bunga. Terlihat di sana Killer, Beppo, dan beberapa orang lain sedang berpesta. Sedangkan di dekat Ibu Kota Bunga, tampak Ryokugyu sedang unggul dalam pertarungan melawan Momonosuke, Yamato, dan Samurai Akazaya. Ryokugyu berkata bahwa manusia tidak mungkin menang melawan alam. Dia juga bilang dia tidak mungkin datang ke sana jika Kaido masih ada, karena keberadaan Kaido membuat musuh menghindari Wano Kuni. Ryokugyu menangkap Yamato dan Samurai Akazaya menggunakan akar-akar pohon miliknya, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Yamato pun berkata kepada Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan dari Luffy dan kawan-kawan. Yamato telah merasakan sendiri kekuatan hebat dari Ryokugyu, yang mana dia tahu sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Admiral itu. Namun, Yamato yakin jika Luffy dan kawan-kawan datang, maka Ryokugyu pasti akan kalah. Meski begitu, Momonosuke menolak permintaan dari Yamato. Momonosuke tidak ingin meminta bantuan dari Luffy dan yang lain. Bahkan sebenarnya, Momonosuke tidak mau Yamato ikut campur dalam pertarungan itu, karena Yamato telah terkurung di Onigashima dalam waktu lama dan baru sekarang ini merasakan kebebasan. Sementara itu, terlihat nutrisi dari tubuh Raizo mulai diserap oleh Ryokugyu. Sedangkan Samurai Akazaya lain mencoba meloloskan diri dengan cara menebas akar-akar pohon Ryokugyu. Tapi setiap kali mereka menebas akar-akar tersebut, akar-akar itu muncul lagi dan melilit tubuh mereka. Saat situasi telah semakin sulit, Momonosuke tetap tidak mau memanggil Luffy dan kawan-kawan, karena Momonosuke merasa telah terlalu sering mengandalkan mereka. Menurut Momonosuke, musuh seperti apapun harus bisa ditangani oleh dirinya dan para samurai Wano Kuni. Karena jika mereka terus mengandalkan kekuatan dari orang luar, maka pada masa depan nanti mereka tidak akan bisa melindungi Wano Kuni. Momonosuke mengatakan hal tersebut sambil menangis. Lalu dia berteriak kepada Ryokugyu untuk menghadapi dirinya. Ryokugyu pun menghina Momonosuke dengan bilang bahwa Momonosuke adalah naga yang menyedihkan. Namun, tiba-tiba Momonosuke dapat menggunakan teknik Bolo Breath seperti Kaido yang menembus tubuh pohon dari Ryokugyu. Semua orang di tempat itu terkejut dengan Bolo Breath dari Momonosuke. Momonosuke pun menggunakan Bolo Breath sekali lagi untuk membakar Ryokugyu. Tubuh pohon raksasa Ryokugyu terbakar, tapi Ryokugyu bisa muncul kembali dalam ukuran semula melalui tumbuhan kecil dari tanah. Setelah itu, Ryokugyu kembali berubah menjadi pohon besar. Dia sangat marah dan berniat untuk menusuk Momonosuke dari kepala sampai ekor seperti sate. Setelah itu, tiba-tiba ada petir hitam yang menyambar di atas Ryokugyu. Petir hitam itu merupakan Hosoku Haki dari seseorang. Ryokugyu berubah ke bentuk manusia dan bertanya-tanya dari mana sumber Hosoku Haki itu. Beberapa saat kemudian, Ryokugyu menyadari bahwa Hosoku Haki tersebut berasal dari Shanks. Sebenarnya, Shanks masih berada di atas kapal di luar Wano Kuni. Namun Hosoku Haki Shanks bisa menjangkau hingga ke tempat di mana Ryokugyu berada. Kehebatan penggunaan Haki dari Shanks benar-benar luar biasa. Bukan hanya menampilkan Hosoku Haki yang hebat, tapi perbuatan Shanks juga membuktikan Ken Bunsuku Haki miliknya pun sangat hebat. Sebab Shanks bisa merasakan di mana keberadaan dari Ryokugyu. Kru Shanks pun meminta agar Shanks jangan memakai Hosoku Haki secara tiba-tiba. Sebab itu membuat para kroco di kapalnya pingsan. Shanks pun berkata bahwa dia tidak mau menyebut angkatan laut licik atau semacamnya. Tetapi mengincar para daun muda yang masih kelelahan akibat bertarung adalah hal membosankan yang dilakukan oleh angkatan laut. Dengan ekspresi marah, Shanks bertanya apakah angkatan laut setakut itu dengan era baru. Saat Momonosuke dan yang lain bertarung melawan Ryokugyu, Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei sedang menonton pertarungan mereka dari kejauhan. Sanji bilang bahwa sepertinya mereka sudah tidak perlu bantuan karena Ryokugyu telah mundur.
Zoro juga berbicara dengan memuji Momonosuke yang sekarang ini. Sedangkan Jinbei, dia menyinggung soal Hosoku Haki yang muncul tadi benar-benar hebat. Luffy sambil tersenyum mengatakan bahwa sepertinya Luffy tahu Hosoku Haki itu berasal dari siapa. Pada bagian akhir chapter, terlihat kapal bajak laut rambut merah mulai menjauh dari Wano Kuni. Yeah, I got what grand on my diamond, yeah, bust. $250,000 my go yard dope. I win the game, so you still gotta show. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by folks. Cause I get me some head, she been that shit over.